Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kota Tasikmalaya, Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Kelompok 7, Semester 6, Kelas Reguler. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Birokrasi Pemerintahan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Budiansyah, SIP, MIP. Kelompok 7 ini terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi struktur dan lingkungan birokrasi. Sebelum penjelasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heran Hidaini Fajriah dengan nomor pokok mahasiswa 2165201034. Perkenalkan, nama saya Nafisa dengan nomor pokok mahasiswa 21652210008. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmatina dengan nomor pokok mahasiswa 21652011037. Baik, saya Heleni dari Fajriah. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi struktur sebagai elemen dasar birokrasi. Struktur menjadi elemen dasar dalam birokrasi karena birokrasi itu berorientasi pada aturan-aturan atau aturan yang telah diperhitungkan sebelumnya untuk mewujudkan tujuan yang luas dan besar. Bentuk konkret dalam pengorganisasiannya adalah adanya pembagian kerja secara permanen. Pembagian kerja berbeda dengan pemisahan kerja, di mana pembagian kerja artinya kerja keseluruhan yang besar dibagi ke dalam kerja-kerja teknis yang lebih kecil, namun saling keterkaitan satu sama lain. Sementara dalam pemisahan kerja, tidak ada hubungan keterikatan antara pekerja. Pembagian kerja dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih. Maka pembagian tersebut dibentuk pada jabatan yang masing-masing memiliki tugas kerjanya secara spesifik dan tegas serta tersusun secara hierarkis yang ditetapkan dengan peraturan yang impersonal. Birokrasi modern mempunyai struktur yang jelas dan tegas dalam rangka pembagian kerja. Efektivitas dan juga potensi sumber daya bisa dioptimalkan sehingga tidak ada satu pihak pun yang harus mengerjakan semuanya. Selain pembagian kerja, struktur organisasi birokrasi memiliki elemen, yaitu yang pertama, hierarki kewenangan atau kekuasaan dalam birokrasi. Struktur birokrasi berorientasi pada pembagian kerja yang bersifat horizontal, juga vertikal, di mana secara vertikal pekerja yang memiliki tingkatan lebih tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan bawahannya. Semakin tinggi kedudukan pekerja, maka semakin tinggi pula pekerjaan yang harus dikoordinasikan. Dalam menjalankan tugas koordinasi tersebut, maka diperlukan kewenangan atau kekuasaan. Tanpa adanya kekuasaan yang lebih tinggi, maka dia tidak bisa melaksanakan tugas pengkoordinasiannya secara efektif. Dan inilah yang membentuk hierarki kewenangan atau kekuasaan. Yang kedua, berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan dalam birokrasi. Sumber daya yang digunakan pihak level yang lebih atas dalam menjamin terciptanya pengkoordinasian kerja-kerja secara efektif. Aturan-aturan bersifat teknis dan juga konkret biasanya dikeluarkan oleh atasan langsung kepada bawahannya. Sementara aturan-aturan yang bersifat umum biasanya dikeluarkan oleh lembaga tingkat tinggi seperti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Aturan ini bersifat formal dan juga mengikat, sehingga aturan formal yang digunakan agar hierarki kewenangan itu tidak bekerja atas kesewenang-wenangan serta menjamin bawahan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga berintegritas menjadi suatu mata rantai yang utuh dengan bidang pekerjaan lainnya. Yang ketiga, berkaitan dengan impersonal dan imparsial dalam birokrasi.
Aparatur birokrasi haruslah menginternalisasi sikap objektif dalam pekerjaannya, yang berarti harus bersikap impersonal dan juga imparsial selama bertugas. Impersonal artinya dia tidak boleh mendasarkan pada sikap dan kerjanya atas dasar pribadinya. Sementara imparsial memiliki arti dia tidak boleh mengutamakan satu orang di atas orang lain. Impersonalitas dan imparsialitas merupakan prinsip yang harus berlaku secara aturan-aturan, dan peraturan-aturan ditafsirkan dan dijalankan secara subjektif demi kepentingan pribadi aparat birokrasi. Kemudian, yang keempat, yaitu berkaitan tangga karir sebagai ciri khas sistem birokrasi. Sikap impersonal dan juga imparsial baik yang dimiliki oleh aparatur birokrasi menjadi sebuah tangga karir bagi dirinya untuk diberikan kedudukan yang lebih luas dan juga lebih tinggi dalam pekerjaannya. Ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang harus diberikan secara adil dan juga objektif agar dengan demikian setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang ke arah tugas yang lebih besar dan lebih tinggi lagi. Ini akan menjadi sumber motivasi bagi aparatur birokrasi untuk bekerja dengan kualitas yang sebaik mungkin. Di sini saya akan lanjutkan materi yang kedua berkaitan struktur birokrasi dalam konteks di Indonesia. Struktur hierarki birokrasi di Indonesia dilihat pada masa Orde Baru, di mana terdapat ada pemerintahan pusat dengan presiden sebagai pimpinannya, yang dibantu oleh wakilnya serta para menteri dalam menjalankan tugasnya. Di lapis berikutnya, ada pemerintah daerah tingkat 1, yang mana dipimpin oleh gubernur yang memiliki 2 jabatan eksekutif, yaitu sebagai kepala birokrasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai kepala daerah yang memiliki birokrasinya sendiri. Pada lapisan berikutnya, ada pemerintahan daerah tingkat 2, yang dipimpin oleh birokrasi pusat di tingkat kabupaten ataupun kota madya, serta kepala daerah yang memiliki birokrasinya sendiri. Kemudian di bawahnya juga terdapat ada kecamatan, dan di bawahnya juga ada desa-desa ataupun kelurahan. Dalam struktur itu, pemerintah pusatlah yang bertindak sebagai pembuat kebijakan, sementara gubernur sampai dengan lapisan bawahan hanyalah pelaksananya saja dan tidak turut membuat kebijakan. Bangunan administrasi pemerintahan pusat didasarkan pada 10 asas dalam pengorganisasiannya. Di antaranya, yang pertama, berkaitan dengan prinsip pembagian tugas, yang artinya semua dan fungsi pemerintahan harus diserahkan pada institusi sehingga tidak ada lagi tugas pemerintahan yang tak tertangani. Yang kedua, berkaitan dengan prinsip fungsionalisasi, yang mana dalam pengimplementasian sebuah tugas pemerintahan ada satu institusi yang secara fungsional bertanggung jawab atas tugas tersebut. Yang ketiga, berkaitan dengan prinsip koordinasi, di mana adanya pengorganisasian di antara institusi-institusi yang relevan jika dan manakala diperlukan. Yang keempat, berkaitan dengan kesinambungan dalam pengimplementasian tugas pemerintahan tidak boleh bergantung pada keberadaan salah seorang pegawai negeri sipil, namun bergantung pada institusi-institusi. Yang kelima, berkaitan dengan prinsip keluasan, artinya mampu beradaptasi dengan kondisi baru. Yang keenam, berkaitan dengan prinsip akordin, yang berarti bahwa organisasi itu bisa membesar atau mengecil ukurannya, selaras dengan beban kerja yang harus diselesaikannya. Kemudian yang ketujuh, ada prinsip pendelegasian wewenang, bahwa tugas-tugas bisa didelegasikan jika memang penting, dan bahwa unit-unit yang menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan itu harus bisa mengimplementasikan tugas-tugas tersebut. Kemudian yang kedelapan, di sini ada asas rentang kendali, yang berarti bahwa dalam menentukan jumlah unit atau staf yang menjadi tanggung jawab pengawasan dari satu jabatan harus dipertimbangkan hal-hal yang bisa membatasi pelaksanaan kepemimpinan dan juga kontrol secara efektif. Yang kesembilan, berkaitan dengan asas jalur dan staf, berarti adanya pembeda antara unit
unit yang menjalankan tugas pokok organisasi dengan unit yang memiliki peran pendukung bagi pengimplementasian tugas tersebut. Kemudian yang ke-10 berkaitan dengan asas kejelasan pembangunan penjabaran secara jelas tentang struktur internal serta pembagian tugas dan tanggung jawab dari berbagai unit dan jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian dilihat dari secara kelembagaan, pemerintah pusat terdiri atas beberapa tipe organisasi, yaitu yang pertama berkaitan dengan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pokok pemerintahan, yaitu departemen-departemen yang dipimpin oleh seseorang menteri ataupun menteri non-departemen seperti koordinasi dan menteri negara yang memiliki kantor sendiri. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan organisasi yang bertanggung jawab atas tugas-tugas dan fungsi yang spesialis yang tidak dicakup oleh departemen, yang disebut dengan lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, organisasi lembaga-lembaga ekstrastruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden atau menteri untuk melaksanakan koordinasi dalam bidang kebijakan tertentu untuk melaksanakan aktivitas dan juga program pemerintahan. Organisasi ini disebut sebagai badan atau dewan. Yang keempat yaitu organisasi-organisasi lembaga tinggi negara serta BUMN. Mungkin terima kasih. Baik, saya Nafisa akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Hairani. Yang selanjutnya yaitu struktur tentang departemen dan kementerian. Tentang departemen, unsur-unsur organisasi departemen itu ada 4, yaitu yang pertama, menteri. Menteri merupakan kepala departemen yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan pelaksanaannya. Biasanya, dia dibantu oleh sejumlah staf ahli. Yang kedua, ada Sekretariat Jenderal. Yang ketiga, Inspektorat Jenderal, dan yang terakhir, Direktorat Jenderal. Bidang kewenangan pemerintah pusat yaitu antara lain pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, fiskal dan moneter, agama, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan nasional secara makro, kebijakan dana perimbangan keuangan, kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, kebijakan pendayagunaan teknologi tinggi dan strategis, serta pemanfaatan kedirgantaraan kelautan, pertambangan dan kehutanan atau lingkungan hidup, kebijakan konservasi, kebijakan standarisasi nasional, dan yang terakhir, kebijakan bidang pemerintahan lainnya atau kebijakan strategis yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, bidang kewenangan pemerintah provinsi, antara lain yaitu kewenangan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang menjadi tanggung jawab provinsi, misalnya kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Yang kedua yaitu perencanaan pembangunan regional secara makro. Pelatihan kejuruan dan alokasi sumber daya manusia potensial, pelabuhan regional, lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya atau pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, perencanaan tata ruang provinsi. Yang ketiga yaitu bidang kewenangan kabupaten dan kota, antara lain yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, lingkungan hidup, penerangan, agama, dan pertanahan. Selanjutnya, yaitu struktur birokratis sebagai sumber problem birokrasi. Pembagian kerja atau spesialisasi dilakukan dalam birokrasi modern dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari tiap-tiap unit spesialisasi kerja
sehingga tujuan besar dan luas yang mau dicapai bisa terwujud dan dilakukan dalam kerangka untuk memberikan kesempatan kepada tiap unit kerja spesialis untuk berkembang secara optimal dan dengan demikian bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap keseluruhan sistem organisasi birokrasi dan terhadap pencapaian tujuan organisasi birokrasi. Jadi, spesialisasi bukanlah diletakkan secara berdiri sendiri, namun merupakan bagian integral dan organik dari gerak kerja dan kinerja keseluruhan organisasi birokrasi. Namun, yang kebanyakan terjadi ialah spesialisasi lalu menjadi dalih pembenaran atas sikap acuh tak acuh dan tak mau tahu terhadap mata rantainya dengan unit-unit kerja lain dan posisinya sebagai bagian integral dan organik dari keseluruhan kerja dan kinerja organisasi birokrasi. Leo Agustino pernah menjelaskan, variabel spesialisasi yang awalnya menurut Max Weber dimaksudkan agar pekerjaan dapat dikerjakan oleh satu satuan kerja yang memiliki peran dan tugas tertentu sehingga tidak timbul tumpang tindih pekerjaan. Namun, karena terlalu berlebihannya birokrasi dalam menjalankan spesialisasi justru membuat birokrasi menjadi terfragmentasi. Artinya, seringkali satu dinas dengan dinas lain atau satu departemen dengan departemen lain melakukan pekerjaan yang sama dengan tujuan yang berbeda, seperti kasus penggalian misalnya. Hal ini sangat dimungkinkan karena spesialisasi sering diartikan sebagai pekerjaan dinas saya atau pekerjaan departemen saya yang tidak perlu dikomunikasikan dengan dinas lain atau departemen lain. Yang sama juga halnya dengan formalisasi dan prosedur. Padahal, jauh-jauh hari, Weber pernah memperingatkan bahwa rasionalisasi yang terlalu berlebihan akan memunculkan diistilahkannya dengan kerangkeng besi birokrasi. Dalam aspek hierarki kewenangan, kewenangan yang lebih tinggi tidak dipahami dalam kerangka pengkoordinasi gerak kerja dan kinerja dari segenap hierarki yang lebih bawah, namun lebih dihayati sebagai sumber intervensi. Warisan kultur Orde Baru yang memandang hierarki kewenangan sebagai hierarki komando serta hierarki laporan asal Bapak senang juga turut berperan dalam menciptakan buruknya keterkoordinasian dan keterorganisasian antar level organisasi. Kepemimpinan dalam hierarki kewenangan yang seharusnya bertanggung jawab atas proses terciptanya koordinasi dan keterorganisiran kerja-kerja birokrasi menjadi kepemimpinan yang hanya suka menunggu hasil dan elitis. Hierarki kewenangan lantas menjadi identik dengan hierarki feodal, di mana pemimpin adalah puncak yang memiliki status lebih tinggi dan karena itu berhak atas segenap fasilitas bukan dalam hal status, namun dalam hal tanggung jawab dan tugas kerjanya. Aturan-aturan dan peraturan-peraturan bahkan dijadikan dalih pembenar untuk tidak berbuat sesuatu atau bekerja secara minimal, dengan alasan hanya itu saja yang digariskan oleh aturan-aturan dan peraturan. Juga dibuat aturan-aturan dan peraturan yang mengesahkan kebijakan yang diambil sepihak dan sama sekali tak ada kaitannya dengan pencapaian tujuan bangsa dan negara secara real dan langsung. Surat-surat administratif dan prosedur-prosedur diperjualbelikan sesuai kepentingan subjektif aparatur birokrasi. Seperti halnya dengan kekacaubalauan kerja, demikian pula terjadi kekacaubalauan aturan dan peraturan, tidak selaras dan sistematis. Aturan-aturan dibuat secara sporadis dan sesuai kepentingan jangka pendek. Kemudian, prinsip diskriminasi dan favoritisme menggantikan prinsip impersonalitas dan imparsialitas. Prinsip meritokrasi yang mengutamakan yang terbaik untuk menduduki jabatannya digantikan dengan prinsip dagang sapi, di mana mereka yang sanggup menawarkan fasilitas yang lebih besar akan terpilih. Pada akhirnya, institusi dipenuhi dengan berbagai agenda dagang sapi ketimbang pada pelaksanaan tugas kerja untuk melayani tujuan bangsa dan negara. Institusi birokrasi diselenggarakan di atas logika-logika ekonomi para aparaturnya ketimbang logika tujuan besar dan negara. Sebagai konsekuensinya, kerja-kerja dalam organisasi birokrasi berlangsung kencang manakala ada fasilitas ekonomi yang mendampinginya, dan menjadi mandeg manakala tak ada fasilitas ekonominya.
Istilah lahan basah dan lahan kering merupakan cerminan dari kuatnya logika ekonomi dari para aparatur birokrasi dalam praktek pengelolaan birokrasi. Karakter menjilat ke atas juga tumbuh subur, dan karakter bersaing dalam kualitas menjadi lemah. Prestasi-prestasi bagus dari individu-individu yang tak masuk preferensi dianggap sebagai ancaman. Paku yang menonjol akan segera dipalu. Lebih buruk lagi, biasanya karena mereka yang berkualitas itu penuh dengan ide-ide inovatif yang sesungguhnya penting bagi kemajuan organisasi birokrasi. Dan mereka yang tak berbakat selalu tak bisa melihat sesuatu melampaui kebiasaannya dan cenderung tertutup terhadap gagasan-gagasan baru yang bisa berpengaruh terhadap posisinya. Maka birokrasi yang sedemikian subjektif akan cenderung resisten terhadap setiap ide inovatif. Terima kasih. Baik, saya Siti Nurrahmatina akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu gagasan pembaruan atas struktur birokrasi. Persoalan terpenting ialah peluang mengakarnya tradisi preferensi subjektif dalam tubuh birokrasi. Preferensi yang paling kuat pada dasarnya ialah preferensi yang terkait dengan tujuan politik. Preferensi politik yang sangat kuat akan jelas menghancurkan sendi-sendi bangunan birokrasi yang sehat. Pengalaman Orde Baru merupakan pengalaman historis yang luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena pengalaman itu memberikan kepada bangsa Indonesia pengalaman langsung mengenai birokrasi yang dimobilisasi dan dikelola demi tujuan-tujuan politik ketimbang untuk melayani tujuan dan esensinya yang sejati sebagai birokrasi. Benar bahwa secara formal Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1970 menetapkan bahwa pegawai negeri hanya boleh memiliki monoloyalitas, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 atau Permen 12 menetapkan bahwa pegawai negeri tidak boleh menjadi anggota partai politik manapun. Namun, dalam kenyataannya selama pemilihan umum tahun 1971, semua pegawai negeri diinstruksikan untuk memberikan suaranya bagi Golkar. Sejak saat itu, secara sistematis dan berkelanjutan, pegawai negeri dibentuk sebagai basis pendukung politik bagi suatu partai politik ketimbang sebagai birokrasi yang profesional dan rasional. Menurut Leo Suryadinata, peraturan perundangan di Indonesia mengatur bahwa semua pegawai negeri adalah anggota Kopri. Kopri sering dianggap sebagai komponen Golkar. Menurut majalah Topik, pegawai negeri dan keluarga-keluarga mereka akan menyumbang 20 juta suara yang sepertiganya saja sudah cukup untuk memenangkan Golkar dalam pemilu. Penting dicatat bahwa sebelum pemilu 1982 ada peraturan baru yang menetapkan seluruh kepala desa menjadi pegawai negeri. Seorang ilmuwan politik menganggap hal ini merupakan sebuah strategi efektif yang diterapkan oleh pemerintah karena hubungan bapak anak buah di Indonesia masih kuat, khususnya di daerah pedesaan di mana mayoritas penduduk Indonesia tinggal. Menteri-menteri berkampanye untuk Golkar jauh sebelum masa kampanye yang resmi dimulai. Penundukan secara vulgar birokrasi terhadap kepentingan partai politik tertentu tanpa mengembangkan orientasi yang kuat dan mengakar terhadap pelayanan publik jelas telah menyimpang dari semangat birokrasi sebagai instrumen bagi pencapaian tujuan bangsa dan negara. Pemerintah lebih sibuk dalam usaha-usaha menjadikan birokrasi sebagai alat pengelanggengan kekuasaannya ketimbang menjadikan birokrasi sebagai institusi yang sungguh-sungguh melayani rakyat secara objektif dan adil. Sapuan Roji Subhan pernah menyebutkan dua konsekuensi penting yang terjadi sebagai akibat dijadikannya birokrasi sebagai alat mobilisasi politik sebuah partai politik hanya demi kepentingan kemenangan pemilihan umum, yaitu pertama, keberpihakan birokrasi pada Golkar lebih mengakibatkan ancaman struktural ketimbang fungsional. Contohnya, seorang pegawai tak akan pernah naik pangkat secara lancar jika disinyalir tidak memiliki Golkar. Akibatnya, karir organisatorisnya lebih didasarkan pada kepentingan politik ketimbang profesional kerja. Yang kedua, kecenderungan pelayanan birokrasi yang diskriminatif, baik dalam aspek administratif maupun sudah bisa ditebak saat itu. Jika suatu daerah tidak bisa memenangkan Golkar, jangan berharap daerah tersebut mampu dan diprioritaskan untuk dibangun sarana jembatan dan penyediaan fasilitas listrik tidak akan tercapai jika Golkar kalah di tempat itu. Dalam pengurusan surat-surat
administratif berlaku hal yang sama. Netralitas politik baik secara struktural maupun secara kultural haruslah ditegakkan jika ingin memiliki birokrasi yang sungguh-sungguh melayani rakyat sebagaimana kodratnya. Ada beberapa gagasan yang muncul dalam rangka membangun struktur birokrasi yang rasional dan ideal, dan beberapa di antaranya dalam konteks problematika struktur birokrasi yang muncul, beberapa gagasan yaitu membangun struktur birokrasi yang rasional dalam artian Weberian atau birokrasi yang dijalankan atas dasar sikap objektivitas, bukan atas dasar sikap subjektivitas mereka yang berkuasa. Bukan birokrasi yang Orwellian, birokrasi yang dijalankan atas dasar sikap subjektivitas penguasa ketimbang sikap objektivitas. Dalam konteks Indonesia, salah satunya ialah dengan mengembangkan ilmu pemerintahan yang tidak netral nilai, namun sangat peduli nilai. Struktur birokrasi yang rasional akan tercipta manakala struktur birokrasi itu dibangun di atas dasar bangunan yang rasional pula. Kybernologi merupakan sebuah gagasan ilmu pemerintahan yang berdasarkan pada nilai. Dilihat dari sudut bahasa kybernologi sama dengan pemerintahan yang bermula pada negara dan berakhir pada perintah. Dalam kerangka kybernologi, pemerintahan tidak dilihat dalam kerangka pendekatan kekuasaan, tetapi dalam kerangka pendekatan kemanusiaan. Menurut Taliji Duhundraha, kybernologi yaitu memandang sejauh mungkin ke depan, dengan kata lain harus visioner. Ada 9 elemen terpenting dari visi. Di sini kita akan kutip secara panjang penjelasan Taliji Duhundraha sendiri. Yang pertama, memandang tidak dengan mata kepala tetapi dengan mata rohani atau dengan roh. Yang kedua, memandang dengan daya tembus yang kuat ibarat lampu mercusuar menyorot ke segala arah. Yang keempat, memandang dengan cerdas dengan penuh kesadaran, jadi bukan angan-angan atau hayalan. Yang kelima, memandang dengan pikiran jernih, ikhlas, tulus, tanpa beban, tanpa berkepentingan sendiri, berdiri di atas semua kepentingan. Yang keenam, memandang dalam kondisi normal, tidak dalam keadaan sakit, marah, kecewa, dan sebagainya. Yang ketujuh, memandang dengan daya beda yang tajam sehingga mampu melihat yang terpenting di antara yang penting. Jadi, visi bukanlah hal yang muluk-muluk belaka seperti unggul, terunggul, dan kualitas superlatif lainnya. Kesembilan, memandang ibarat seorang nahkoda kapal yang paham bahasa samudra, mampu membaca langit dan kenal isyarat bintang. Semakin jauh jangkauan pemandangan ke depan, semakin antisipatif tindakan yang diambil. Postulat ini didukung oleh postulat lain yang berbunyi lebih baik mencegah daripada mengobati. Sediakan payung sebelum hujan, pikir itu pelita hati atau pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi menurut Indraha, kybernologi mengembangkan dua konsep budaya yang berkaitan dengan itu, yaitu pengutamaan budaya prometheanistik yang mengandalkan nilai pikir dahulu pendapatan ketimbang budaya epimetheanistik yang berbunyi tidak peduli sebelum tetapi peduli besar setelah terjadi bencana. Lalu lakukan dulu persoalan kemudian, atau enaknya diawak, pahitnya diurang. Untuknya pemerintah memiliki alat untuk menjalankan proses reformasi. Dasar hukum bagi pelaksanaan reformasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dalam fungsi Komisi Layanan Publik Nasional yang terbentuk. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya yaitu adanya struktural dalam birokrasi menunjukkan pada pemisahan dan pembagian kerja secara hierarkis kekuasaan. Pemisahan dan pembagian tersebut dilaksanakan demi tercapainya tujuan negara serta memiliki elemen dalam pengorganisasiannya. Pada masa Orde Baru, birokrasi pemerintahan di Indonesia bersifat sentral karena pembuatan kebijakan dilaksanakan langsung oleh pusat serta dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberikan hak otonomi sehingga pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah turut mengubah struktur kelembagaan birokrasi Indonesia. Akan tetapi, perubahan struktur birokrasi pasca Orde Baru memberikan problem yang tak terselesaikan hingga saat ini. Dalam konteks problematika struktur birokrasi yang muncul beberapa gagasan, yaitu membangun struktur birokrasi
birokrasi yang rasional dalam artian Weberian, bukan birokrasi Orwellian yang dijalankan atas dasar sikap subjektivitas penguasa ketimbang sikap objektivitas. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.